Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan renungan singkat dari Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan dengan judul Kenalilah Tuhan melalui lembah kekelaman. Ayatnya saya ambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Allah memperlengkapi orang percaya bukan hanya untuk dapat melayaninya, tetapi juga untuk bertahan dan tetap kuat dalam menghadapi masa sulit. Melewati masa sulit adalah bagian hidup yang tidak dapat kita hindari. Sama seperti yang ditunjukkan oleh keadaan alam, di mana ada pegunungan, di situ pasti ada lembah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk mencapai puncak tertinggi, kita mau tidak mau harus berjuang melewati lembah. Jadi secara rohani, kita harus menyadari bahwa untuk mencapai tempat seperti yang Tuhan kehendaki, terkadang kita harus melewati situasi sulit atau lembah kelam. Ada hal-hal tentang Allah yang harus dapat kita lihat saat kita berjalan dalam masa sulit atau suram. Dalam situasi sulit, kita bisa belajar tentang karakter Tuhan. Kebenaran dari janji-janjinya, bahkan menemukan kelemahan kita sendiri yang belum sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita dapat segera mengoreksi dan memperbaikinya. Pemazmur Daud tidak gentar sekalipun harus melewati lembah kelam atau masa sulit. Sebab ia sudah diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar akan firman-Nya dan keyakinan yang kuat tentang Allah sebagai gembala yang baik, yang selalu menyertainya, bahkan kekuatan dan kuasanya disiapkan sebagai penghiburan bagi umat-umatnya. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan merupakan salah satu perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan kepada orang-orang percaya untuk melewati masa sulit. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk menyimpan kebenaran firman-Nya ke dalam hati kita. Orang percaya yang tidak memiliki perbendaharaan firman dalam hatinya akan mudah goyah dan panik ketika berjalan di dalam lembah kekelaman. Sebab pemahaman mereka tentang Tuhan menjadi terbatas. Tetapi jika kita kuat dalam firman-Nya, kita juga akan kuat di dalam situasi sulit. Alkitab memberikan contoh melalui Yesaya 41 ayat 10. Kita mengetahui bahwa Tuhan menopang umat-Nya dalam situasi sulit. Melalui Roma 8 ayat 28 juga dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan termasuk dalam kesukaran untuk mendatangkan kebaikan kepada umat-Nya. Dan melalui 1 Korintus 10 ayat 13 kita mengetahui bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah sadari bahwa Allah telah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya, kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Nya supaya kita tetap kuat ketika harus melewati berbagai kesulitan. Jadi kenalilah Tuhan melalui sabda-Nya. Kenalilah Dia melalui lembah kekelaman yang terjadi. Bahkan kenalilah Dia melalui setiap
tetesan air mata dan jerih lelah kita, dan percayakan hidupmu sepenuhnya pada kendali Tuhan. Suatu saat nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan akan mengubah setiap ratapmu menjadi tarian, mengubah lembah kesulitanmu menjadi puncak kejayaan yang penuh dengan sukacita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar ini menguatkan iman kami di dalam menghadapi situasi apapun, bahwa biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menopang, dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Berkati orang-orang terkasih pada saat ini yang mengalami masa sulit, Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.